Selanjutnya kita akan coba belajar struktur data untuk stack ya, dan queue ya, atau ini seperti ini, atau disebut stack itu disebut bahasa Indonesia adalah tumpukan, sedangkan queue adalah antrian. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Kalau untuk stack atau tumpukan, nanti disediakan suatu tempat penyimpanan seperti ini. Kemudian akan ada data yang masuk, istilahnya disebut push ya, push data. Jadi data yang di-push, dimasukkan, itu akan masuk ke dalam penyimpanan ini. Kemudian data selanjutnya bisa bila dimasukkan, ya, bila di-push kembali, maka dia akan menjadi data yang berada di atas dari data sebelumnya. Ya, seperti ini. Bila ada lagi data masuk, maka dia akan jadi data di atas lagi, di atas dari data yang tadi. Nah, kemudian pada saat mengeluarkan data, istilahnya disebut pop ya, pada saat mengeluarkan data, maka data yang keluar pertama kali adalah data yang paling atas. Jadi kalau untuk kasus seperti ini, ada dua data, maka begitu dia mau mengeluarkan data dari stack, dari tumpukan ini, maka data yang pertama keluar adalah data 2, bukan data 1. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa diibaratkan seperti tumpukan baju atau tumpukan piring, maka data atau baju atau piring yang pertama kali bisa diambil adalah piring yang paling atas atau baju yang paling atas dalam suatu tumpukan. Nah, sama dengan konsep atau stack seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah queue atau antrian. Jadi antrian ini sebenarnya mudah sekali pahami, sama seperti semua antrian. Jadi apabila ada data masuk ke dalam suatu antrian, ya istilahnya adalah NQ. NQ ini data yang masuk, dia akan masuk di belakang dari antrian. Ya. Jadi kalau ibaratnya pada saat data kosong, jadi tidak ada antriannya kosong, maka masuk data 2, dia akan masuk ke bagian pertama dari antrian. Data masuk lagi, maka dia akan datang masuk ke belakang dari data sebelumnya. Datang lagi masuk data 4, maka dia masuk ke belakang dari antrian. Datang lagi data 5, maka dia masuk di belakang antrian. Masuk data 6, masuk lagi di belakang antrian. Masuk data 7, dia akan masuk di belakang antrian. Dia selalu masuk di belakang antrian. Ya. Pada saat mengeluarkan data dari antrian, ya, atau disebut DQ, maka dia mengeluarkan dari data yang pertama kali masuk. Jadi kalau tadi data pertama kali masuk 1, maka dia begitu dikeluarkan dari antrian, maka data 1 itu yang pertama keluar. Ya. Setelah itu mau dikeluarkan lagi, itu di queue lagi, maka data selanjutnya yang akan pertama keluar. Jadi sistemnya adalah first in first out, ya, atau yang pertama datang, yang pertama masuk, itulah yang pertama keluar. Atau yang pertama datang di antrian, dia yang pertama dilayani. Ya. Jadi berbeda dengan stack. Kalau stack itu dia sistemnya last in first out ya, atau LIFO, tersebut last in first out. Yang terakhir masuk itu yang akan pertama keluar. Sedangkan kalau untuk antrian itu bersifat FIFO ya. Jadi yang pertama datang first in adalah yang pertama keluar, first out ya, seperti itu kalau untuk antrian ya, seperti ini. Jadi yang pertama datang dia yang pertama dikeluarkan. Jadi itu sederhana mengenai konsep stack dan queue ya, tumpukan dan antrian. Kemudian dalam tumpukan dan antrian ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan ya. Jadi dari salah satu artikel di sini bisa dicari konsep stack dan queue dari medium.com. Nah, ada beberapa operasi yang bisa dilakukan dalam stack. Kalau dalam stack seperti ini, ada push yang tadi masukkan nilai ke dalam stack. Ya. Kalau pop itu kebalikannya, mengambil nilai atau mengambil elemen dari suatu tumpukan. Ya. Kemudian ada juga pick. Pick ini melihat elemen yang paling atas. Jadi yang paling terakhir dimasukkan ke dalam stack. Ya, tapi tidak mengeluarkannya. Kalau pop itu melihat
mengambil nilai yang paling atas ya, sambil mengeluarkan nilai tersebut dari tumpukan. Kalau pick dia tidak, dia hanya melihat apa nilai yang paling atas dalam tumpukan. Ya. Kemudian ada search, mencari suatu nilai apakah ada dalam suatu tumpukan. Ya. Kemudian ada juga empty untuk mengecek apakah tumpukan sedang kosong atau tidak. Kemudian ada juga full untuk mengecek apakah stack itu sudah penuh atau tidak. Jadi dalam suatu stack bisa kita buat suatu batasan ya, berapa maksimal isi dari suatu tumpukan atau stack tersebut. Sehingga kalau sudah mencapai maksimal kapasitasnya, maka dia dianggap full, sehingga tidak boleh ditambahkan lagi di push elemen baru. Ya, demikian juga untuk queue atau antrian ya. Jadi antrian ada operasi enqueue, yaitu masukkan elemen ke dalam antrian. Ada juga dequeue untuk mengeluarkan elemen dari suatu antrian. Ya. Kemudian juga ada sama ya, dengan stack tadi ada pick untuk melihat elemen paling depan, jadi antrian yang paling depan di dalam suatu antrian. Kemudian pull itu untuk mencari elemen yang paling depannya, mencari elemen yang berada di paling depan dan dikeluarkan. Ya. Ya. Jadi pull ini dibedakan di sini, dia pull mengeluarkan elemen yang pertama dalam antrian ya. Jadi yang berada paling depan dalam antrian. Jadi di sini ada juga yang menggunakan pull, ada juga yang tidak menggunakan pull tapi cukup di queue. Jadi kalau di sini di website ini dia mengambil pengertian bahwa pull itu mengeluarkan suatu elemen pertama, kemudian mengambil nilainya juga, ya, mengambil nilainya juga. Jadi dia mengambil nilai dulu menggunakan pick, kemudian mengeluarkan elemen pada urutan pertama dari antrian. Tapi kalau di dalam referensi lain, kedua hal tersebut disingkat saja dalam DQ ya. DQ saja sudah cukup. Jadi dia mengeluarkan sambil memberikan nilai elemen pertama dari Q itu. Nah, jadi boleh kita pakai pull sendiri, boleh tidak usah langsung di DQ saja. Berikut is empty sama seperti tadi pada stack, yaitu mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Is full juga sama untuk mengecek apakah antrian sedang penuh atau tidak. Jadi kalau kita memberikan batasan, kita bisa mengecek apakah dia sudah mencapai batasan kapasitas atau tidak. Ya. Nah, stack dan tumpukan dan antrian ini itu bisa kita implementasikan dalam suatu array, ya, suatu array, atau juga dalam suatu linked list yang kita sudah pelajari. Ya, jadi kita bisa implementasikan dalam array dan atau linked list dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau array mungkin kita memiliki suatu kapasitas ya yang terbatas. Kalau linked list kita bisa buat ada kapasitasnya ya dengan membatasi elemen, tapi bisa juga kita buat agar tidak terbatas ya antriannya atau tumpukannya, stack atau queue-nya. Nah, untuk implementasi menggunakan linked list untuk stack ya. Stack itu berarti kita buat suatu tumpukan ya. Berarti yang pertama yang terakhir dimasukkan itu yang pertama diproses. Maka untuk stack itu kita sebenarnya bisa dengan mudah mengimplementasikan menggunakan singly linked list ya seperti ini. Jadi cukup kita buat single linked list dengan hanya operasi tambah depan ya dan operasi hapus depan, karena kedua operasi tersebut bisa langsung dilakukan pada linked list, single linked list dengan mudah ya tanpa ada penelusuran ke dalam semua data ya. Jadi tambah depan itu akan menjadi push, operasi push pada
stack pada tumpukan, sedangkan operasi hapus depan itu bisa digunakan sebagai operasi pop atau mengeluarkan elemen dari dalam stack atau tumpukan. Ya, jadi itu untuk stack kita bisa implementasikan menggunakan singly linked list. Nah, untuk antrian maka tidak efisien, walaupun bisa ya, tidak efisien untuk menggunakan single linked list. Kenapa? Karena dalam antrian maka data yang pertama masuk itu data yang akan pertama dikeluarkan kalau dikeluarkan. Sehingga kalau kita menggunakan single linked list, kita tambah dalam data dalam antrian, ya itu boleh kita pakai tambah depan, ya, seperti ini tambah depan. Jadi begitu datang data-data baru, kita tambah di depannya dan seterusnya. Tapi pada saat kita mau mengeluarkan data, maka harusnya data yang pertama keluar adalah data yang pertama masuk, yaitu data terakhir. Sedangkan kita tahu kalau menggunakan single linked list ini, kalau mengeluarkan atau menghapus data terakhir, itu dia harus menelusuri data dari pertama sampai menuju ke data terakhir. Sehingga semakin lama, semakin banyak data yang tersimpan dalam linked list ini, maka semakin tidak efisien prosesnya. Ya, kalau 100 data, maka kita untuk mengeluarkan data dari antrian, maka kita harus menghapus data terakhir ini. Berarti kita harus melompat dari data pertama sampai sekitar berapa? 99 kali lompatan menuju ke data terakhir. Kalau sudah ada 100 data. Sehingga kalau eh, untuk antrian tidak efisien menggunakan, walaupun bisa tidak efisien menggunakan single linked list. Ya. Jadi kalau single linked list ini boleh kita gunakan untuk mengimplementasikan stack atau tumpukan. Ya. Jadi cocok, efisien, dan tidak banyak menggunakan memori karena dia hanya single linked. Ya. Tidak ada hanya satu pointernya, yaitu untuk ke data selanjutnya. Tetapi kalau untuk double linked list ini tidak cocok, tidak efisien walaupun bisa. Ya. Berikut alternatif lain, apakah kita bisa menggunakan antrian atau queue pada circular single linked list. Kalau pada circular single linked list ini boleh saja, tetapi sama kasusnya dengan pada single linked list ya. Ini pada saat kita mengeluarkan data dari antrian, ya, ini tetap kita harus melakukan penelusuran dari data pertama sampai data sebelum data terakhir. Ya, sehingga tetap akan mengalami masalah yang sama dengan di atas, yaitu dengan semakin banyaknya data, maka semakin lama prosesnya, karena kita harus berjalan dari data pertama sampai data sebelum data terakhir untuk menghapus data terakhir. Karena antrian itu kan kita harus mengeluarkan data yang pertama masuk, ya, data pertama masuk itu yang pertama dikeluarkan, itu antrian, first in first out, sehingga ini juga masih kurang efisien, walaupun bisa, ya, walaupun bisa. Berikut alternatif lain double linked list ya, seperti ini. Nah, ini sama ya, walaupun dia bisa mengeksplorasi untuk travel atau menelusuri linked list ini dari dua arah ya, dari depan ke belakang dan sebaliknya, tetap dia masih tidak efisien untuk penghapusan data terakhir ya, data terakhir. Padahal kita inginkan agar data yang pertama masuk nanti di sini dia akan pertama keluar, data keluar, sehingga ini juga masih kurang efisien. Nah, yang paling cocok adalah menggunakan circular double linked list untuk antrian ya, untuk antrian. Jadi untuk antrian atau ya, jadi untuk antrian itu paling baik menggunakan queue atau antrian, paling cocok menggunakan circular double linked list. Kenapa? Karena untuk penambahan data ya dia bisa dia tambah di depan ya, data baru ditambahkan di depan. Kemudian pada saat pengambilan data kita bisa dengan mudah ambil dari data terakhir. Ya, data terakhir itu bisa langsung diambil
menggunakan hapus belakang. Karena proses hapus belakangnya itu tidak perlu ditelusuri dari depan ya, tapi cukup menggunakan pointer pref untuk data sebelumnya, kemudian kita hapus data yang paling terakhir. Ya. Jadi video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hapus belakang pada circular double linked list ini sangat mudah. Sehingga nanti kita akan coba implementasikan queue atau antrian pada circular double linked list. Jadi mungkin demikian ilustrasi mengenai tumpukan dan antrian dan juga ilustrasi cara implementasinya dalam suatu linked list. Ya. Jadi stack itu paling cocok digunakan menggunakan single linked list, walaupun bisa juga digunakan pada circular ataupun double linked list bisa ya, stack ini bisa diimplementasikan, hanya akan menambah beban memori ya. Jadi beban memori ataupun beban proses, misalnya untuk kalau stack kita implementasikan pada double linked list ini boleh sekali ya. Hanya saja dia akan menambah memori yang sebenarnya tidak diperlukan karena ini kan harus ketambahan satu pointer lagi, pointer pref. Ya. Demikian juga operasinya harus tambah banyak karena harus mengelola juga operasi terhadap perpindahan pointer pref-nya. Ya, padahal dia tidak menggunakan fasilitas dari atau kelebihan dari double linked list, yaitu kemampuan untuk mundur atau menelusuri secara mundur ya. Jadi tidak digunakan. Sehingga paling cocok adalah ini ya, pakai single linked list. Ya, walaupun menggunakan yang lain bisa. Sedangkan untuk queue atau antrian itu tidak bisa diimplementasikan secara efisien ya. Bisa tapi tidak efisien kalau kita pakai single linked list. Juga circular single linked list. Juga double linked list. Bisa tapi tidak efisien. Yang paling efisien adalah menggunakan circular double linked list. Ya, jadi walaupun memorinya mungkin bertambah lebih banyak, tetapi untuk operasi penghapusannya, untuk mengambil dari antrian itu jauh lebih efisien dan tidak terpengaruh oleh jumlah data. Mau datanya 100, 1000, juta tidak pengaruh, akan tetap efisien. Ya, jadi seperti itu mungkin sekilas mengenai konsep stack dan antrian dan juga implementasinya pada linked list. Implementasinya tidak hanya pada linked list, kita bisa pakai implementasi pada array juga bisa ya. Nanti kita akan lihat cara implementasinya menggunakan linked list dan juga menggunakan array.